Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiatwi Arina. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dan penanggulangan pendidikan. Permasalahan pokok. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Sebenarnya hanya ada dua permasalahan pokok di dunia pendidikan di tanah air kita. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jenis permasalahan pokok pendidikan dan cara menanggulangi. Jenis permasalahan pokok pendidikan ada 4. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terkecil sekalipun. Persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan ada 2, yaitu cara konvensional dan cara inovasi. Cara konvensional antara lain membangun gedung sekolah. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Cara inovasi yang pertama, sistem pamong. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga, sistem guru kunjung. Yang keempat, SMP terbuka. Yang kelima, kejar paket A dan B. Dan yang keenam, belajar jarak jauh. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Di dalam TAP MPR RI 1988 tentang GPHN dinyarankan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk mengacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu lebih disempurnakan dengan tingkatan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Untuk pemecahan masalah mutu pendidikan, yang pertama yaitu seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang terteram untuk belajar. Yang kelima, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket. Yang selanjutnya, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang selanjutnya, kegiatan pengendalian mutu. Yang ketiga, kita membahas tentang masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting. Yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan.
Yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Yang kelima, masalah yang meliputi pengangkatan, penetapan, dan pengembangan tenaga. Yang selanjutnya, masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Yang selanjutnya, masalah penempatan guru, khususnya guru di bidang penempatan studi. Yang selanjutnya, masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum sering membawa akibat yang tidak terpakainya lagi buku paket. Yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Dari keempat masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan yang pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rencangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Dan yang keempat, produknya yang bermutu sesuai relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana-sarana penunjangnya, seperti sarana laboratorium dan ketenangan, tersebut juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Perkembangan seni, melalui kesenian manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil, tidak tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Yang kedua yaitu tentang laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu yang pertama pertambahan penduduk. Jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Yang kedua, penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di pelosok tanah air tidak merata. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dapat banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat dan aspirasi terhadap pekerjaan. Dan yang keempat yaitu tentang keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Yang menjadi permasalahan ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunan, sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Lalu inti permasalahannya adalah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Permasalahan aktual pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu masalah kurikulum. Beberapa masalah kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks. Yang kedua, kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Dan yang ketiga, kurangnya sumber prinsip pengembangan. Yang kedua, masalah peranan guru. Sejalan dengan perkembangannya iptek yang pesat dan realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Yang ketiga, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun antara lain, yang pertama, realisasi pendidikan dasar.
Yang kedua, kurikulum yang belum siap. Dan yang ketiga, pada masa transisi, para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain. Yang keempat, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Adapun hambatan-hambatan yang harus dihadapi, yang pertama, beban kurikulum sudah terlalu serat. Yang kedua, pendidikan efektif sulit diprogramkan secara eksplisit. Yang ketiga, pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu. Dan yang keempat, penilaian hasil pendidikan efektif tidak mudah. Upaya penanggulangan dari masalah-masalah aktual. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang kedua, langsungnya secara insidental. Yang ketiga, pelaksanaan core dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang keempat, pemilihan siswa atas kelompok yang melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menentukan faktor penunjangan dan utamanya faktor penghambatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.